Film akan bertitik berat pada seorang pemuda yang bernama Sean, seorang siswa baru yang bermasalah, di mana hari pertama dia sekolah, dia sudah terlibat percekcokan dengan salah satu siswa senior di sana. My girl? Oh shit, here we go. Wow, you can read the brochure. Hingga pada saat kaca mobilnya dipecahkan, mereka pun memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan balapan. Dan balapan ala jalanan pun dimulai. Produser yang budiman, intro dulu. Setelah beberapa lap dan saling serepet, ditambah aksi tikung-menikung pacar teman, akhirnya Sean memenangkan balapan tersebut. Namun mobilnya harus rusak parah dan hancur. Saat Sean berada di polsek, sang mama pun datang dan terciptalah sebuah keputusan berat bahwa Sean harus pindah dari sana. Singkat cerita, Sean pindah ke kota Tokyo di Jepang dan dia langsung pergi menemui ayahnya yang ada di sana. Sedikit penjelasan bahwa Sean adalah anak yang lahir di keluarga yang broken home, di mana kedua orang tuanya harus berpisah sehingga Sean sangat tertekan dan depresi. Dan satu-satunya tempat di mana ia bisa meluapkan kekesalannya atas hidup ini adalah di dunia balap liar. Setelah beberapa saat, akhirnya Sean sampai di rumah ayahnya. Dan secara kebetulan atau tidak, ayah Sean ternyata sedang in the boy bersama seorang wanita mulus gelis seksi di sana. Dan setelah ayah Sean mengetahui kalau Sean bermasalah dengan yang namanya mobil, sang ayah pun mengancam akan mengusir Sean jika Sean berhubungan lagi dengan kendaraan yang bernama mobil tersebut. Scene berlanjut di keesokan harinya, Sean berangkat ke sekolah dan di hari pertamanya itu dia langsung berkenalan dengan seorang pemuda yang bernama Twinkie Dipsy Lala. Oh, yang mana si Twinkie ini adalah seorang pembalap liar amatir di Tokyo. What you drive? Show me. On my ride? Yeah. Yeah, my ride's one of a kind. Setelah Twinkie memperlihatkan mobil kerennya ke Sean, dia lalu mengajak Sean pergi ke komunitas mobil di sana. Dan tak lama setelah Sean berada di sana, dia didatangi oleh Nila. Nila sendiri bukanlah jenis ikan air tawar, tapi melainkan teman sekelasnya Sean dan sekaligus gadis paling cantik di film ini. Namun, Sean sendiri tak menyadari kalau si Nila disukai oleh seorang yakuza bernama Takashi yang terus memperhatikannya dari kejauhan. Kesal akan hal itu, terjadilah adu mulut antara Sean dan Takashi. Sementara itu, Han yang merupakan seniornya Fast and Furious terus memperhatikan kejadian tersebut. Hingga pada saat mereka memutuskan untuk balapan, Sean lupa bahwa dirinya sendiri tidak memiliki mobil. Namun, ijik-ijik, Han meminjamkan sebuah mobil ke Sean untuk ia balapan. Entah kenapa di film ini apa-apa harus diselesaikan dengan balapan terus. Berantem dikit balapan, cekcok dikit balapan, beli berambang balapan, sandal hilang satu sampai korek hilang pun balapan. Nah, nasib seperti tim Wedus 75 yang hanya bawa motor butut, nyicil tangga aja belum lunas, gimana coba? Apa nggak pusing tuh kepala Barbie? Lanjuting. Setelah menyetujui balapan tersebut, Sean pun baru menyadari bahwa itu bukanlah balapan biasa melainkan balapan ngepot atau drifting. Sontak hal itu membuat Sean terkejut karena dia belum pernah melakukannya bablas. Lantas Twinkie pun memberi tutorial drifting singkat pada Sean, yang mana hal itu percuma saja karena tanpa latihan sudah pasti Sean akan kesulitan melakukannya.
Dan benar saja begitu balapan dimulai, Sean langsung menubuk pembatas jalan dan tiang di sana, tapi tak peduli kata orang. Dan badan mobilnya Sean terus saja pancal pedal gas. Hingga sampai pertandingan berakhir, Takashi pun memenangkan balapan dan Sean muncul dengan mobil Han yang sudah rusak parah. Melihat hal itu, Han tidak emosi dan justru meminta Sean untuk tidak meninggalkan Tokyo dalam waktu dekat, dan dikarenakan Han seorang senior, nampaknya Han melihat sesuatu dalam diri Sean yang membuat ia yakin kalau Sean mungkin cocok menjadi Fast and Furious, tapi itu semua hanya tukang tambal ban sajalah yang tahu. Di scene selanjutnya, akhirnya terkuak bahwa tujuan Han bukan untuk memasukkan Sean ke timnya, melainkan untuk menyuruhnya menagih hutang. Haha. Han pun menyebutkan ciri-ciri orang tersebut dan Sean pun masuk ke lokasi di mana orang itu berada. Hingga saat Sean masuk, betapa terkejutnya jiwa batin Sean melihat postur body, dan pada akhirnya dia dilempar dari ruangan tersebut bersama uang yang ia tagih. Dan faktanya, Han memiliki hubungan dengan Yakuza dan menjadikan Sean sebagai pengganti dirinya untuk menagih hutang Yakuza. Tak dikira Sean menerima hal itu semua dengan syarat Han harus mengajarinya drifting di jalan. Setelah itu mereka memberikan uang tadi ke Takashi, dan dengan kedatangan Sean di sana membuat Takashi emosi. Alhasil Takashi meminta Han untuk membiarkan Sean balapan bersamanya lagi dengan mempertaruhkan mobil kesayangan Han, dan mereka pun menyepakatinya. Sepulangnya dari sana, Han mengajak Sean ke bengkelnya dan Sean diberi sebuah mobil oleh Han. Dan alasan Han melakukan itu semua adalah karena Han tidak menyukai Takashi dan melihat bahwa Sean adalah kelemahannya, di mana Han menginginkan agar Takashi dan balagurawannya pergi dari wilayah tersebut. Dan dari situlah Sean diajari drifting oleh sang senior Han. Sementara itu, karena Sean sering melanggar peraturan dari sang ayah, Sean pun memutuskan untuk pergi dari rumah dan memilih tinggal di bengkel Han. Dan dengan kebebasan ini, Sean sekarang lebih leluasa untuk berlatih drifting, hingga secara perlahan tapi pasti Sean dapat menguasai drifting dengan baik. Dan tibalah bagi Sean untuk melakukan balapan perdananya. Dan bagaimana kelanjutannya? Si Sean apakah ia menang? Dan bagaimana kabar wanita gelis di rumah ayahnya kemarin? Lantas gimana nasib si tukang tambal ban? Simak terus di part selanjutnya.